Kembali lagi kita dalam pembelajaran hari ini dengan judul Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia bersama Ibu Raya. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional. 1. Faktor internal atau yang berasal dari dalam. A. Perluasan pendidikan di Indonesia melahirkan golongan terpelajar. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib sepenanggulangan. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan. E. Berkembangnya berbagai paham baru. 2. Faktor eksternal. A. Kemenangan Jepang atas Rusia. B. Pengaruh perkembangan nasionalisme negara lain seperti Turki, India, dan Filipina. Contoh organisasi nasional. 1. Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Stopia di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Terbentuknya organisasi tersebut atas ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sebelumnya telah berkeliling Jawa untuk menawarkan idenya membentuk Student Funds dengan tujuan sebagai berikut. 1. Meresapkan cita-cita nasional Hindia Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antar agama yang satu dengan yang lain. 4. Memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. 5. Berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. 6. Dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Kemajuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan muncul dan berkembangnya gerakan nasionalisme Indonesia juga disebabkan oleh kemajuan-kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan bangsa Indonesia. 1. Kemajuan di bidang politik. Kegiatan gerakan atau partai-partai nasional ingin menumbangkan dominasi politik kaum imperialisme dan kolonialisme Belanda atau Barat. Kekuasaan kaum pribumi pada masa itu terkungkung oleh pengaruh politik kolonial Belanda yang ketat dan kejam. Praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pelecehan hak asasi manusia sering mewarnai kehidupan politik pemerintah kolonial, maka golongan nasionalis tampil menyuarakan aspirasi masyarakat yang terjajah. 2. Kemajuan di bidang sosial ekonomi. Masalah itu terlihat dalam penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Penghapusan ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Di lain waktu dan kesempatan kita teruskan. Sekian dan terima kasih.